Makanya sekarang juga tadi aku setuju banget ya sama Boy. Banyak banget juga orang yang kayak mungkin kita sempat tahu yang ada viral itu yang tiba-tiba gila gue lulusan universitas bla 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 BIP gitu ya, tiba-tiba gue ditawarnya UMR gitu. Minimal 8 juta atau minimal berapa lah gitu. Menurut aku kayak ya ambil dulu aja gitu karena kayak nggak pernah tahu gitu kan. Kayak take the opportunity dulu. Siapa tahu di sana misalnya bonusnya dapat lebih nih karena kayak kita nggak pernah tahu dan itu bukan soal uang doang sih. Tapi bisa jadi kita ketemu orang itu adalah berkat yang Tuhan kirimkan gitu. Karena berkat itu kan nggak selalu uang gitu. Betul. Tapi berkat itu kayak pertemuan kita dengan orang, koneksi kita gitu kan. Sama kayak pada saat saya nge-TL gitu ya, belum berpengalaman. Tapi dia tuh kayak ya udah niat kerja dulu aja. Sering kali kita tuh ya kayak tadi ya kayak kita tuh terlalu banyak berpikir sampai kita nggak kemana-mana. Kenapa nggak kita jalanin aja dulu ya kan? Nanti dua-duanya baik dari sisi bosnya atau baik dari sisi kita sebagai karyawan, kita yang tahu kalau kita nggak gerak kayak misalnya kita cuman kayak naik sepeda lah ibaratnya, naik sepeda tapi kayak jalan, kita kan nggak kemana-mana. Tapi kalau kayak kita mulai goes ke arah mana, kita tahu nih. Walaupun misalnya goesnya ternyata ke arah yang salah, gitu. Kayak oh ternyata gue goes ke arah sini, gue nggak passion nih, misalnya jadi TL. Ternyata gue nggak suka ngurusin orang, gue sukanya tuh jalan-jalan, ngevlog, punya dunia gue sendiri. Tapi kan at least you try gitu. Jadi aku bisa merasakan sih kalau kayak generasi dulu bisa kerja sampai 10-20 tahun ya. Tapi kalau sekarang kayak ya rata-rata 2 tahun, 3 tahun or bahkan mereka sudah banyak terekspos dengan sosial media bahwa lu mau cepet bebas finansial lu harus bisnis gitu. Jadi mungkin ada pengaruh itu juga dan aku sepakat banget sama Boy bahwa kayak ya itu terpengaruh dengan sosial media. Tapi nggak di sosial media itu nggak selamanya indah. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kedatangan temennya istri saya, kakak kelas hitungannya. Sudah lama gak ketemu. Dulu sering bantuin kita. Sebelum kita jadi apa-apa dia sudah nyari duit kemana-mana. Sudah keliling dunia. Pokoknya sepertinya hidupnya bergelimang harta luar biasa. Hari ini kita kedatangan Cidina. Hai. Halo. Hai Ci. Amin ya bergelimang harta. Soalnya kan udah kemana-mana. Iya benar. Emang keluar negeri terus Cici itu? Iya itu kebetulan kalau orang jalan-jalan mereka keluar duit kita dapat duit makanya. Berarti kalau misalnya kayak gitu hitungannya bagian dari pekerjaan? Iya bagian dari pekerjaan. Kerjalan-jalan jadinya. I see. Soalnya ini hari ini di Paris, besok di Itali. Kelihatannya bergelimang harta gitu jadi. Luar biasa. Ibu-ibu sosialitas sekali. Iya aduh. Arisannya di PI biasanya. Sebenarnya kerja ya itu ya kerja. Ya cuman puji Tuhan alhamdulillahnya ya dapat berkat itu gitu. Di saat orang lain mungkin kalau jalan-jalannya tadi aku bilang jalan-jalan mereka harus nabung dulu, harus bayar. Ini aku bisa sebulan 2 kali bolak-balik Eropa misalnya. Itu karena pekerjaan ya. Yang merupakan seorang tour leader. I see. Kalau kita nggak tahu di internet kan, di internet nggak pernah di tag dong sebagai tour leader. Oh iya jangan. Biar orang lihatnya kita hidupnya bahagia aja gitu. Luar biasa. Penuh berkat, warisan di mana-mana ya. Iya. Oke. Tapi jadi tour leader itu berarti bagian dari apa yang dipengenin? Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit sebenarnya itu dari kuliah itu sempat udah suka banget ya sama jalan-jalan, terutama kalau disponsorin. Jadi pas kuliah itu aku sempat ikut ISEC namanya ya. Jadi kita tuh cuman bayar tiket ya, tapi nanti kayak akomodasi dan segala macamnya tuh kita kayak dibayarin sama program kita di sana. Tapi returnnya kita harus kayak misalnya ngajarin bahasa Inggris atau kita ngelakuin kerja sosial apa gitu kan. Dan pas kuliah ya aku emang suka gitu. Jadi aku cari-cari opportunity bagaimana bisa keluar gitu. Sebenarnya ada wish juga pada saat itu kayak pengen bisa kuliah di luar. Ya tapi memang pas mau S2 di luar gitu. Cuman sebelum keburu S2 ternyata udah dapat opportunity jadi tour leader ini. Jadi kayak ternyata lebih happy ya gitu. Kalau kayak kita keluar S2 kan kita belajar gitu ya. Walaupun bisa sambil jalan-jalan. Tapi kalau ini kayak udah dapat duit dan kita fun gitu ketemu orang-orang. Dicari apa mengajukan diri menjadi tour leader atau invited by? Kalau buat jadi tour leader awalnya aku mengajukan diri ya. Karena kayak to be honest ya, kalau di dunia tour leader itu banyak orang juga agak lumayan diskriminasi sama wanita gitu. Karena mungkin mereka berpikir TL wanita gitu kan, ini nanti ribet sendiri lagi ya, nanti gak kuat lagi, gak strong lagi ya. Terus kayak malah dia yang telat make up gitu kan. Jadi
kronologinya seperti ini. Jadi aku punya teman SMA. Teman SMA aku itu aku ngelihat dia kan kita follow-followan ya di Instagram. Itulah gunanya ya kita menjaga silaturahmi, saling follow-followan siapapun itu gitu loh. Dan kita SMA bukan teman deket dan ini cowok ya. Dia bukan teman deket tapi kita kayak ya emang saling follow-followan. Update juga satu sama lain. Iya, update satu sama lain dan dia punya toko gitu lah ya di mall di Lipo gitu dan orang tua saya sering saya rekomendasiin deh kalau beli HP ke situ aja gitu. Jadi masih kenal lah ya. Nah, someday tiba-tiba dia tuh ngeposting dia lagi di Rusia. Dan karena dia lagi di Rusia dan itu nggak cuma sekali, aku kira liburan kan kayak 2 kali. Terus dia mulai tag tour travel dia kan pada saat itu ya karena nggak disponsorin aku nggak sebut ya nama tour travelnya ya. Terus abis itu aku bilang gini, mau dong jadi TL gitu. Maksudnya boleh deh kita ngobrol-ngobrol kalau boleh gitu. Kebetulan pada saat itu dia tripnya lagi banyak mungkin ya. Terus kayak dan dia butuh karena dia butuh lah. Jadinya tadinya dia tawarin orang lain, tapi orang lain itu bilang coba aja lu tawarin si Dina kan si Dina udah mau banget gitu. Karena kalau gue nggak bisa, gue nih lagi jalan banget nih kontraktor. Orang yang ditawarin itu dan orang yang ditawarin itu tuh teman aku juga. Akhirnya kita ketemu bertiga ngobrol. Terus lu gimana emang lu ada pengalaman apa gitu kan. Itu setelah kayak udah mau penghujung lulus kuliah ya. Terus aku S1 bilang nih? Iya S1 Lalu di penghujung itu aku bilang aku udah pernah ke China, aku bilang itu ISEC. Terus Singapura itu juga program kuliah, aku bilang UTEX gitulah namanya ya. Terus aku pernah solo travel ke Jepang sendiri, aku bilang. Aku jalan-jalan sendiri loh ke Jepang, aku bilang. Itu maksudnya cewek jalan-jalan sendiri gitu kan. Walaupun maksudnya liburan kere, liburan backpacker lah. Tapi cuman, part of achievement kan. Iya, maksudnya di saat itu orang tuh kayak masih tabu banget solo travel, nggak kayak sekarang lah. Dan dulu kan kayak nggak semudah sekarang gitu lah ya. Jadi 2000 berapa nih? 2000 sekitar 17-an ya 17. Pokoknya buat waktu itu kayak mau tahun baru ke 2018 atau apa. Aku bilang dia kan. Terus aku bilang kamu terus nggak usah khawatir. Aku bilang gue nggak perlu make up, nggak perlu bedak, ada filter dan jadi kan mungkin dia worry gitu kan. Terus gue nge-gym juga gitu. Gue lu bisa lihat lah maksudnya gue nge-gym, gue lincah, gue kalau kayak ada yang butuh bantuan, everyone need a hand kayak aku bisa ini gitu. Tapi perlu digarisbawahi ya, TL itu bukan sama dengan porter yang kita harus angkat semua koper peserta tuh enggak gitu. Tapi kita if someone need a hand, kita tuh bisa gitu. Yaudah aku mulai share gitu kan. Dan dia mungkin ngelihat kayak oh nih ya bawel juga nih bisa nih jadi TL gitu. Dan ya udah akhirnya dia bilang oke, kita setuju tapi kamu bayar setengah harga paket dulu ya. Waktu itu harga paketnya tuh sekitar 15.99 atau sekian lah. Lupa ya. Tapi itu backpacker ya. Jadi nggak naik bus. Jadi kita kayak ketengan naik public transport, tidurnya pun di hostel karena harganya murah banget kan. Waktu itu ke Rusia. Ya udah akhirnya dia terima aku bayar setengah harga paket. Di keduanya udah mulai dapet ya kan. Terus kan aku baru Rusia doang. Nah baru yang pas Eropanya aku mulai kayak cari-cari travel lain juga dong. Karena dia kan gak punya rute Eropa. Aku cari-cari travel lain juga. Aku bilang pengalaman aku Rusia. Travel lain setuju buat hire aku tapi gak dibayar sama sekali. Dulu nggak dibayar sama sekali tapi kayak ya udah nih kita bayarin tiket hotel gitu. Ya udah akhirnya kalau aku ngerasa ya udah anggap aja itu biaya belajar kan. Ya udah akhirnya aku ya udah sampai sekarang sih dan puji Tuhan ya itu reviewnya sih tidak mengecewakan lah ya. Maksudnya nggak bisa nyenengin semua orang sih tapi kayak proporsionalnya kayak ya lumayan bagus lah reviewnya bagus jadi kayak ya udah dari satu travel dipakai ke travel lain dan kayak ya sampai sekarang gitu ya jadi kayak nah tapi COVID itu aku sempat balik kerja kantoran sih pas COVID tapi tetap gimana ya tetap sukanya travel gitu jadi walaupun pas COVID itu kerjaan aku udah lumayan dan aku sebenarnya sempat lulus itu aku juga kerjaannya agak lumayan gitu ya di salah satu FMCG. Cuman kayak emang senangnya tuh travel gitu. Emang gak bisa diem aja? Iya, emang kayak apa ya, senang gitu. Karena mungkin dari kecil itu gak punya privilege kayak orang-orang. Kalau sekarang kita bisa lihat ya, maksudnya banyak anak-anak kecil udah liburan ke Singapura lah atau ke luar negeri gitu. Dan kita pas masih kecil gak semua orang tuh lahir dengan privilege gitu ya. Bisa liburan ke mana gitu ya. Jadi makanya itulah kayak ini satu hal yang mungkin bisa dibilang childhood dream come true gitu ya. Jadi kayak ya udah seneng aja gitu. Dan kayak once udah travel
terutama bukan destinasinya ya, tapi kayak ketemu orang-orangnya tuh yang kayak inspirational, beda-beda. Itu juga sih yang kayak bikin thirsty of more travel, more ketemu orang gitu. Gitu. Jadi addiction dong ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Cuman ya ada lelahnya juga sih. Cuman nggak, tetap gimana ya, capeknya worth it gitu. Capeknya kalau kata orang suffer yang diterima. Iya. Kita accept untuk suffer itu gitu dibanding tetap ngantor tapi suffer kita nggak terima kan jadi pegel sendiri kan. Tapi kalau misalnya boleh kilas balik yang tadi, berarti Cici sempat jadi TL dan gak dibayar. Iya, sempat jadi TL gak dibayar dan bahkan sempat bayar setengah harga paket buat jadi TL. Dan kenapa mau? Dan apa gini, kan ada beberapa orang di generasi sekarang oriented terhadap money itu gede banget. Gak usah kita ngomongin jadi TL deh, yang kita butuh waktu takes 10 days, 9 days gitu loh. Even kita minta bantuan dia 3 hari aja, dia tanya rate cut-nya akan jadi berapa. Entah itu IO apa segala macam. Seolah-olah cari kerja tuh kayaknya susah banget. Tapi giliran dapat opportunity kayaknya dia punya sesuatu yang berharga padahal value-nya 0. Iya dong. Nah ini kan menarik. Berarti Cici pernah ada di titik gak apa-apa deh, gue bayar dulu setengah, gue gak dibayar, yang penting gue punya portofolio, kurang lebih kayak gitu dong. Iya. Kenapa mau kayak gitu? Sedangkan kan ini agak kontradiktif nih buat orang-orang yang orientasi, kan gak ada duit, ngapain sih jalan, buang-buang capek aja gitu. Iya, sebenarnya lebih kayak ini sih, sadar diri. Aku sadar diri juga ya, maksudnya bukan, karena menurut aku kayak di antara 10 pasti semua orang hampir semua mau travel juga gitu. Tapi value apa yang, jadi aku kayak karena aku sadar aku first timer dan aku belum ada experience sebagai TL, walaupun aku udah experience ke luar negeri, walaupun aku, dan tuh honest ya, ini kayak aku buka di sini bahwa uangnya aja tuh sebenarnya pada saat itu tuh aku tuh bener-bener yang kayak uang dari tabunganku yang udah the last money. Iya, kayak aduh ini udah tiris banget nih gitu kan. Karena ya itu ya, aku balik lagi ya, bukan kayak kita lagi mengasihani di sini. Nggak semua punya privilege kayak lahir dari keluarga kaya dan lain-lain. Dan maksudnya di kuliah aja pun aku tuh kuliah itu ibaratnya ya puji Tuhannya tuh dapat beasiswa gitu. Dan kayak ya struggling, ya bener-bener struggling gitu. Cari uangnya tuh struggling gitu kan. Tapi aku kayak ngerasa ya udah nggak masalah lah pay segini, karena aku udah mikirin ke depannya tuh, aku udah tahu kayak goal atau visinya atau kedepannya tuh aku mau jadi kayak apa. Jadi keluar duit sekarang nggak ada salahnya gitu. Aku tipikal orang yang nggak terlalu banyak pikiran, karena menurut aku kadang kalau kita terlalu banyak insecurities atau kita terlalu banyak mikir gitu, terlalu banyak hitung-hitungan, itu kita nggak akan kemana-mana. Demanding jadi. Iya, jadi mendingan kayak take the opportunity dulu dan kita buktikan dulu, baru ya udah gitu kan. Karena kayak menurut aku zaman sekarang gitu ya, apalagi kita harus realize dulu, kita lihat dulu lah diri kita gitu. Kecuali misalnya udah TL senior terus nggak dibayar, itu nah itu baru ada kurang masalah, ajar itu yang secara perusahaannya. Iya. I see. Nah, tapi kalau ini kan kayak aku realize, sadar diri dulu gitu. Makanya sekarang juga tadi aku setuju banget ya sama Boy. Banyak banget juga orang yang kayak mungkin kita sempat tahu yang ada viral itu yang tiba-tiba gila gue lulusan universitas bla 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 BIP gitu ya, tiba-tiba gue ditawarnya UMR gitu, minimal 8 juta atau minimal berapa lah gitu. Menurut aku kayak ya ambil dulu aja gitu, karena kayak nggak pernah tahu gitu kan, kayak take the opportunity dulu. Siapa tahu di sana misalnya bonusnya dapat lebih nih, karena kayak kita nggak pernah tahu, dan itu bukan soal uang doang sih. Tapi bisa jadi kita ketemu orang itu adalah berkat yang Tuhan kirimkan gitu. Karena berkat itu kan nggak selalu uang gitu. Betul. Tapi berkat itu kayak pertemuan kita dengan orang, koneksi kita gitu kan. Karena yang memang dibangun dari kehidupan kita sekarang di titik ini bukan karena orang yang kita kenal, jangan-jangan ya. Iya benar. Hampir semuanya yang kita nggak kenal, entah itu suami, entah itu bos kita, entah itu partner, entah itu orang yang ngenalin franchise. Ini kita belum ngomongin laundry nih. Tapi semua orang nggak kenal. Malah orang-orang yang kenal hanya ya bersenda gurau lah kita sebagai teman atau apa gitu. Benar. Dan berarti singkatnya, kalau misalnya orang yang kerja dibanding orang nggak kerja, kan lebih banyak orang yang nggak kerja. Sekarang ya. Iya dong. Tapi kan kita juga ada di posisi yang agak aneh nih. Cici dan Koko punya bisnis kan. Nyari orang kerja susah kan. Iya. Tapi kenapa banyak orang yang gak kerja? Berarti kan ada gap nih. Iya. Iya dong. Untuk pelaku usaha rasanya
kok susah banget ya nyari SDM sekarang ya, kok ini ganti terus ya, kok ini kualifikasinya kayak gini ya. Tapi di bawah gitu loh, di orang yang belum kerja, aduh ini mana perusahaan gue belum dapat kerja. Dapat kerja. Yes, exactly. Berarti kalau memang ikutin caranya Cici, kita bisa kasih kutipan di CV, jangan gaji saya 2 bulan, cek performa saya, nanti boleh gaji saya di bulan ketiga. Lah harusnya mungkin bisa, itu cara yang kreatif juga. Iya, kan orang kan banyak komplain, gue mau kerja tapi nggak ada yang terima gue, karena kan mereka minim value dong. Ya kan, karena uang itu kan sepakatnya adalah results, hitungannya kan tujuan akhir dong itu. Kayak Cici kan, gue bayar lu deh nggak apa-apa, yang penting gue udah pernah kesini, gue punya portofolio, gue nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting gue udah jalan kesini. Lah gimana caranya orang kerja jadi admin tapi dia out of nowhere, S1-nya juga kita nggak tahu dari mana, tapi dia mau kerja, buat orang believe kan juga susah dong. Iya. Approach-nya susah dong. Kalau dengan metode yang sama, nggak apa-apa deh, you kontak I, nggak dikasih makan juga nggak apa-apa, lu cobain gue sebulan atau 2 bulan, kita lihat, kalau lu nggak suka gue cabut. Dibanding gak kerja 8 bulan, mendingan gak digaji 2 bulan. Tapi gak semua orang punya mental seperti itu. Balik lagi ya mentalnya ya. Betul, berarti kan harus ada penerimaan dia untuk dia ngecek value-nya dulu sampai mana. Dan dia mau gak nih rugi 2 bulan nih gak digaji. Karena kan hitungan TL tuh bukan kerja sehari kan Ci. Benar. Berangkat kucak mata subuh, ya kan, beberes nyampe bisa sana. Jadi di pesawat juga nggak tidur karena kan kayak kita pegel banget juga ya. Itu bisa jadi juga kayak gitu, jet lag dan lainnya. Dan ini butuh waktu biasanya berapa? 10-12 hari? Kalau Eropa 10-an hari ya. Iya, the whole 10 hari buat saya yang hitungannya aku money oriented banget, agak kaget sih. Agak kaget untuk Cici berani untuk nggak digaji, tanda kutip, hanya buat dapetin portofolio. Karena yang ex-hosted kan bukan tenaga, tapi kan pikiran juga. Dalam tanda kutip, kita sebagai laki-laki tuh susah sekali mengerti perempuan. Tapi si perempuannya sendiri agak ambil resikonya agak gede nih kalau Cici. Bukan perempuan biasa. Oh gitu. Hashtagnya bukan perempuan biasa. Iya. Jadi aku lumayan setuju ya. Tadi mungkin kalau boleh cerita, emang kan ya, jadi TL kan berarti kita kerja sama orang kan. Sepakat. Dan bahkan kayak kita kerja buat berapa orang gitu. Ya, melayani gitu ya. Dan semuanya bosnya jadi iya, kan customer. Dan semua jadi bosnya gitu kan. Terus tadi disinggung kan sekarang juga jadi pemilik bisnis ya. Ya puji Tuhannya emang setelah uang yang aku sama suami kumpulkan, kita bisa bangun bisnis gitu. Bisnis laundry. Dan memang benar, itu benar banget bahwa kayak susah banget cari yang namanya karyawan. Betul. Atau SDM gitu ya. Padahal sebenarnya yang lamar banyak, tapi jadi kadang mereka yang interview kita balik. Makanya. Ya ini gimana, ada ininya nanti kalau ada tempat tinggalnya nggak, terus nanti jam kerjanya kayak gimana, kayak gini-gini. Gitu. Tapi makanya kan aku tanya ke Cici, kalau aku yang lamar nih ke tempatnya Cici, terus di CV-nya aku tulis jangan gaji saya 2 bulan. Kalau misalnya oke, saya berharap digaji segini. Boleh cek dulu kerjaan saya. Kira-kira diambil nggak dari segitu banyak yang lamar sebagai business owner? Kalau aku nggak berani kayak kasih jawaban kepastian. Kalau aku gini, pasti itu semua akan ada perhitungan juga kan. Oke, akan ada perhitungan nih, budgetnya sekian, masuk atau enggak, apa segala macam. Cuman kalau aku ya tipikal yang kita ada salah satu karyawan ya. Jadi dia tuh udah cukup berusia ya. Jadi bener-bener mungkin kepala 6 kali ya. Bener-bener kayak old, very old man gitu kan. Elder banget ya. Iya, jadi pas dia datang itu kita maksudnya suami lah yang chat juga ya, tanya. Terus kayak gak ada pengalaman. No, zero experience in laundry. Terus kayak kita tuh udah sempet kayak, duh gimana ya, lipet gak bisa, sedangkan yang paling dibutuhkan kan lipet, gosok gitu kan, segala macam kan. Apalagi speednya juga ada. Iya, cuman kayak dia bilang ya tapi saya bisa naik motor, saya bisa anterin gitu kan. I see. And then ya udah kita coba, bener-bener kita coba. Ya tetap ya ada, pastinya ada kayak suatu yang salah dari proses itu misalnya. Karena dari yang belum kayak segala macam. Cuman saya belajar juga dari karyawan saya ini bahwa dia tuh walaupun dia udah berusia, walaupun dia gak itu, dia kayak, dan dia tuh pasrah aja, dia nggak pernah nanya, dia orangnya baik gitu, maksudnya nggak pernah nanya, terus saya digaji berapa bu, kayak gini-gini, dia even gak nanya gitu kan. Jadi tapi maksudnya kita kasih tahu juga lah, nggak kucing lem karena gue kerja sebulan nanti baru ya kalau kayak performa gitu, nggak juga, menurut aku fair lah. Tapi kita kasih tahu. Tapi dia tuh awal-awal kayak dia cuman yaudah saya mau kerja apa aja, saya mau belajar gitu kan. Maksudnya dari yang dia nggak bisa apa-apa ya sampai sekarang tuh ya dia akhirnya bisa, padahal udah tua loh. Bayangin maksudnya kalau tua kan teknologi tuh lumayan gimana gitu ya. Betul, akhirnya susah. Dia mesin kasir, dia lumayan udah bisa juga. Dan dia sangat jujur gitu ya. Terus dia ibaratnya
ya dia udah bisa tuh ngelipet ya, walaupun dia masih belum mau pegang setrikaan gitu ya, karena takut mungkin ya, takut bajunya customer apa. Cuman maksud saya adalah saya melihat kayak saya yang dulu adalah di semangat dia. Jadi kayak dia sadar bahwa dia nggak bisa atau dia belum berpengalaman, sama kayak pada saat saya nge-TL gitu ya, belum berpengalaman. Tapi dia tuh kayak ya udah niat kerja dulu aja. Sering kali kita tuh ya kayak tadi ya, kayak kita tuh terlalu banyak berpikir sampai kita nggak kemana-mana. Kenapa nggak kita jalanin aja dulu ya kan? Nanti dua-duanya, baik dari sisi bosnya atau baik dari sisi kita sebagai karyawan, kita yang tahu. Kalau kita nggak gerak, kayak misalnya kita cuman kayak naik sepeda lah ibaratnya, naik sepeda tapi kayak jalan, kita kan nggak kemana-mana. Tapi kalau kayak kita mulai goes ke arah mana, kita tahu nih, walaupun misalnya goesnya ternyata ke arah yang salah, gitu. Kayak oh ternyata gue goes ke arah sini, gue nggak passion nih, misalnya jadi TL. Ternyata gue nggak suka ngurusin orang, gue sukanya tuh jalan-jalan, ngevlog, punya dunia gue sendiri. Tapi kan at least you try gitu. Jadi kayak kalau aku sih punya berprinsip apapun di hidup ini ya. Kalau kita mau maju ibaratnya going forward di dalam hidup inilah, kita try aja. Walaupun nanti ternyata misalnya karena terlalu banyak mikir itu bikin kita tuh nggak ini. Termasuk ya ini maksudnya pesan buat kalau tadi disinggungnya adalah buat orang-orang yang sedang cari kerja dan struggling gitu. Aku selalu bilang kalau ada tawaran dan sepertinya tawarannya ini nggak rugi-rugi banget gitu. Misalnya kita hitung secara ongkos, kita hitung secara ininya, ambil aja dulu. Sambil kamu cari-cari sebulan 2 bulan, kalau emang kamu gak suka cari-cari yang lain yang emang kamu bakal suka. Jangan sampai terlalu banyak milih. Ya karena itu benar kejadian loh. Misalnya dia yang 8 bulan sampai setahun, padahal dia tuh kayak sebenarnya dia lulus dari universitas gitu. Tapi kayak nganggur gitu kan. Iya, kan. Jadi pas nongkrong bilang, aduh gue udah ngelamar sini belum jalan juga. Jadi yang dipusingin lamarannya yang belum di approach gitu loh. Tapi value-nya kan juga gak ketakar kan. Kita tukeran value kan bukan dari karena ijazah seperti ini. Enggak, ujungnya portofolio. Ujung-ujungnya adalah orang mau rugi atau enggak. Ada orang mau hitung-hitungannya mau sejauh apa gitu loh. Iya. Makanya kalau aku bilang, kalau misalnya aku gak kerja, misalnya aku umur 21, 22, mungkin deh di CV gue gak apa-apa deh, gak usah dibayar, mendingan gue boncos deh 2 bulan gitu, makan sendiri kan sama kayak nganggur. Bedanya kita kerja sama orang. Iya, terus ada pengalaman, ketemu orang, minimal ada bisa tulis di CV. Ya udah, kalau memang you gak cocok sama aja, minimal bilang lah udah pernah kerja gitu. Jadi kan kita punya lanjutan gitu loh. Sama kayak anak magang kan kayak gitu, mendingan dibayar. Iya, dan perusahaannya doyan banget sama anak magang ya. Rekrutmen anak magang. Cari anak magang aja. Anak magang aja. Anak magang tapi dikasih kerjaannya kerjaan karyawan. Kerjaan administrasinya luar biasa banyak ya. Menarik. Dari sesuatu yang digelutin, berusaha cari value, berusaha untuk approach marketnya dulu, approach pekerjaannya dulu. Berarti sebenarnya juga belum tahu nih passion apa enggak. Cuma dalam wishlist memang ada, gue pengen ke luar negeri gitu. Setelah gini, jadi setelah aku jalan di setelah aku jalan sendiri, kayak aku sempat bilang aku kayak Isaac ke Beijing gitu ya, terus aku jalan, aku senang sih gitu. Jadi kayak passion sih sebenarnya. Dan bahkan aku bisa bilang sekarang itu more than passion, kayak ikigai lah. Kenapa ya? Ikigai itu kan kayak you get what you love, but you get money too. Yeah, you get money from what you love gitu. Jadi kayak ya ikigai aku sih, karena kayak seneng aja gitu. So udah komplit nih ikigainya. Lumayan komplit sih ya. Tapi ya balik lagi aku bilang ya, kalau TL itu kan ada masanya juga, apalagi untuk wanita. Apalagi untuk wanita yang menikah dan ingin punya anak gitu ya. Jadi makanya that's why aku juga merambah bisnis-bisnis yang lain. Tapi aku gak menutup diri kayak oke, kalaupun gue bisnis, gue harus bisnis di travel juga dong, kayak gini-gini. Enggak, aku gak menutup itu. Kita juga jangan selalu terbutakan sama passion, karena passion atau cinta itu bisa datang kalau ada cuan. Iya enggak? Tapi standar bener ini enggak milih suami karena basic ini dong. Enggak dong. Ntar suaminya ikutan. Ntar pulang ditanya, kamu cinta sama aku dasarnya cuan bagian mana? Enggak. Bisa maratain. Kita struggling from zero. Kita naik bener-bener ya, aku sama suami aku, maksudnya kita dari kuliah kan. Ini jadi agak ini sedikit ya, intermezzo sedikit ya. Maksudnya cerita sama suami, maksudnya berarti depannya harus ada hi kids gitu. Iya. Hi kids, this is your mom. This is when I meet your father. I will tell you here. Iya, enggak. Jadi sebenarnya capek sih kalau kita orientasinya selalu uang ya, karena enggak melulu tentang uang. Karena aku pun dengan pasangan gitu ya, kita start from sama-sama berjuang bareng gitu. Iya. Bukannya ini ya, maksudnya kayak di sisi kita wanita gitu ya.
atau dan maksudnya aku nggak jelek banget lah ya. Itu narsis. Iya, itu narsis. Di sisi harusnya saya yang bilang. Karena nggak ada, karena ini kan. Jadi di sisi kita wanita sebenarnya kita mungkin bisa kayak cari, ya udah kita cari aja langsung yang kayak kita nggak usah kerja capek-capek, bener nggak? Iya gadun banget. Kita bisa cari kok yang kayak Lukman misalnya Sardi banget lah ya. Iya gitu, apalagi follow-followan sama ini misalnya ya. Kita bisa ini gitu. Ada tapi, kemampuan ke sana. Iya ada kemampuan. Cuman kemauannya tuh kan kayak kita kan bener-bener mau jalanin hidup ini tuh secara apa ya? Secara damai, secara panjang gitu. Jadi aku sama suami sama-sama kayak kita berjuang dari kuliah. Kita nggak masalah kita kita jualan gitu ya. Terus kita naik motor, kita naik bajai. Waktu itu saya SPG-an dan dia nggak malu gitu kan. Itu nggak masalah dan proses gitu. Dan ya makanya hal-hal yang kayak bikin kita perjuangan itulah yang bikin kita tuh saat kita udah puji Tuhan ibaratnya dipercayakan berkat, kita tuh nggak ngerendahin orang lain. Kayak gitu sih. Jadi ya itu intermezzo aja ya, maksudnya bahwa produk sekarang itu adalah dari perjuangan juga, bukan yang kayak nih cari suami gara-gara cuan gitu. Enggak ya, karena aku sama suami itu sama-sama berjuang kita semuanya. Ya maksudnya sampai ini malah curhat ya. Jadi kayak biaya bangun rumah, biaya nikah atau apa kita bener-bener, makanya orang kayak Kak udah cocok kan, kok bisa pacarannya tuh lama banget 8 tahun baru nikah, karena kita mau dong. Oh iya sama ya 8 tahun gitu. Karena biasanya kalau nikahnya lama itu pivotnya di pasangan dulu sambil gitu nyari duit. Iya benar. Biasanya umumnya nih kalau orang pasangannya lama. Nah itu kita sampai kayak bener-bener kita jualin kayak keripik tempe lah, kita jualin gorengan, bener-bener yang kayak pasanganku bantu juga. Kita sampai bahkan kayak maksudnya MLM juga semua. Pokoknya kita jalanin at least itu maksudnya as long itu halal gitu. Dan kita nggak minjem, maksudnya kita kadang lebih baik kita, orang kan kadang ada yang malu ya misalnya jalanin MLM atau apa. Kita kayak mikir kita bakal lebih malu kalau kita ngutang sama orang daripada kita ngejalanin MLM. Dan ini bisnis kayak bukan nipu orang sih, kayak ya udah ada sistemnya ibaratnya gitu ya. Dan walaupun udah nggak jalanin sih, cuman ibaratnya pada saat itu kita sama-sama gitu. Nggak aku kayak kamu harus kayak gini ya, kan kamu cowok, kamu dong yang harus lebih kerja ini kayak gitu-gitu. Nggak, sampai sekarang pun kita sama gitu. Yaudah you work, I work gitu. Kita bareng-bareng karena ini adalah ya kalau contoh aja lah ya, sesimpel kayak kapal, kalau sendiri doang kan pegel lama-lama. Tapi kalau berdua kan bisa lebih cepet menuju kesuksesannya dan bisa ya udah saling gitu. Gitu sih. Jadi ya itulah segala perjuangan menurut aku dijalanin dan itu happy sih. Setiap perjuangan tuh kayak kalau kita look back tuh kayak happy ya, lucu juga ya kalau diinget-inget dulu kita naik bajai gini. Sekarang ya udah bisa nyaman lah, nggak perlu panas-panasan gitu. Tapi kan untuk masuk ke maturity sekarang, ini kan mature hitungannya, proses pendewasaan. Ada orang yang even orang tua kita belum tentu dewasa seperti kita. Bisa juga. Tapi ini diajarin atau memang dibentuk sama keadaan? Atau emang ada pakemnya deh, kita punya prinsip deh kita berpasangan tapi kita tahu nih kita sama-sama susah, atau hal apa yang bisa jadiin proses pendewasaan ini jadi mateng gitu loh. Kan emang ada orang dewasa tapi gak mateng-mateng. Oh iya. Oke, kalau dari aku ya pengalaman pribadi dengan suami ya, kalau aku boleh cerita, mungkin dari tadi aku udah lumayan singgung bahwa kita kan gak lahir dari ada privilege. Tapi ada juga yang gak lahir dari privilege, udah tahu gak lahir dari privilege, dia tuh malah mencari pelariannya itu ke hal yang negatif gitu ya kan. Misalnya dia nggak punya privilege, dia tahu dia poor, parentsnya poor, parentsnya divorce gitu, terus kayak berantem terus parentsnya, and then dia cari hal yang contoh ya, ini cuman sebagai contoh ya, walaupun mungkin banyak terjadi juga. Misalnya seorang wanita, dia keluarganya divorce, and then dia poor, and then dia look for like sugar daddy misalnya, yang sekarang lagi populer gitu kan. Itu kan ke sesuatu yang negatif gitu. Mending kalau sugar baby-nya itu memang si cowoknya itu udah nggak punya istri misalnya. Tapi kalau merusak rumah tangga orang misalnya, itu kan sesuatu yang bad gitu. Jadi dia kayak dia tahu dia nggak punya privilege itu dan dia mau cari privilege-nya dengan shortcut gitu kan. Kalau saya untungnya jadi pas masih kecil kita 4 bersaudara ya, 4 bersaudara. Terus mama saya tuh memang single parent. Jadi dari kecil itu udah divorce. Dan saya menyaksikan secara langsung pada saat mama saya dan almarhum papa saya ya, karena baru tahun last year
Itu mereka berantem depan saya sampai yang kayak bener-bener KDRT ya. Maksudnya saya lagi ceritain aib ya, cuman it happens gitu loh. Kayak nggak cuma saya, mungkin banyak juga yang terjadi gitu. Dan saya bisa menceritakan ini dengan nyaman sekarang karena saya udah nggak malu, karena saya merasa itu hal yang saya bisa syukuri juga gitu. Walaupun itu hal yang bad ya, saya melihat mereka secara langsung gitu bergulat gitu ya. Dan sampai mama saya ditonjok hampir buta gitu. Itu kayak emang suatu memori yang bad memory. Tapi di saat itulah saya mikir, oke, saya ini sekarang udah tinggal punya mama saya. Ya karena kan yang ngebesarin mama ya. Saya mau ngebahagiain dia, saya gak mau walaupun ya namanya anak kecil masih ada nakal-nakalnya ya. Tapi saya sangat berusaha sebisa mungkin dari SMA, kuliah gitu ya. Bahkan to be honest ya, ini bukan pencitraan ya. Dari SD itu saya udah sempet jualan-jualan. Jadi saya jualan kayak, jadi paman saya ada pabrik stiker ya, kadang kita suka main terus dia suka kayak kasih stiker-stiker. Itu saya jualin lagi ke teman saya. Ya. Tambah-tambahan. Iya, tambah-tambahan. Terus kayak kita suka bikin kayak ada papan ala-ala gitu. Kita bikin games gitu kan. Ayo bisa dapat pulpen, bisa dapat duit, ada yang zong, banyakan zongnya kan ya kan. Tapi kita kayak aku sama kakakku yang perempuan itu ya. Kita tuh kayak berusaha bagaimana kita bisa dapat duit jajan tambahan gitu. Dengan hidup yang sederhana banget, kayak dulu sepatu gak ganti dan kayak I'm fine with that gitu. Pokoknya berlanjut ya, SMP aku jual-jualin gelang apa, pokoknya semuanya tuh penuh jualan gitu ya. Semua dijual kecuali jual diri. Pokoknya semua dijual lah. Jadi kayak kita berusaha bagaimana kita gak menyusahkan orang tua. Dan puji Tuhannya pas ya kuliah dapat beasiswa, terus kayak buku pun kadang aku buku tuh bisa aku pinjem ke kakak kelas. Terus kakak kelas ada buku, aku sewain lagi ke temen tuh bisa dapet duit lagi dari pokoknya tuh saking ya udah cari duit aja, yang penting halal kan, itu menurutku halal ya. Kalau kita kan kecuali punya network, abis pinjem dijual bukunya. Itu baru gak dibalikin. Itu cuman pokoknya selalu berusaha cari opportunity. Bahkan di kuliah pun itu aku masih kayak ngajar les ya. Suamiku yang sekarang, maksudnya dulu pacar itu dia nganterin aku les juga, nganterin ngajar les gitu. Jadi cari-cari aja sampai di detik ini menurut aku kayak Tuhan kasih, maksudnya dulu kan kita mau beli apa mikirnya, kalau sekarang mau makan lumayan enak ya udah nggak usah mikir, lumayan enak gitu ya. Itu berkat Tuhan dan kayak ya thank God gitu loh, kayak oh berarti ini udah lumayan pelan-pelan terbayarkan untuk kayak segala kerja keras ya, segala penghinaan gitu ya dari saudara-saudara, dari apa itu kayak lumayan terbayarkan. Berarti gitu ada modalnya ya, nggak tiba-tiba ucuk-ucuk punya apa ya, punya laundry, bukan punya, kan kalau orang kan mau kayak tadi deh jadi TL bayar dulu aja biar punya kesempatan, itu ternyata bukan sebuah hasil analisa pikiran, bukan, tapi memang terbiasa untuk apa aja deh gue jalanin dari dulu sampai sekarang. Berarti kan bukan, saya kira oh ya udah emang jadi anak baik-baik, sekolah pulang, nggak pernah jualan, tapi pas S1 kok bisa ada kepikiran gitu loh kan. Kalau tanpa pembiasan kan susah ya, kan ada orang kalau dia lagi susah dia bergumul dan berdoa, tapi kan nggak semua orang bergumul dan berdoa. Ada yang ke tempat clubbing juga ada. Ada yang bersatu dan berparti gitu. Iya bersatu dan berparti kan juga ada. Tapi ternyata hal ini juga yang bisa diambil atau yang kita bisa dengar adalah oh ini kebiasaan. Emang kebiasaan nyari duit aja, hobi gitu. Iya, karena kan orang nggak biasa loh, maksudnya nyari duit atau kita nyari masalah baru kan. Jadi TL nyari masalah baru, jadi jualan keripik jadi masalah baru, kerja jadi masalah baru, ngeguru les jadi masalah baru. Tapi memang terbiasa ngejalanin hidup dari masih kecil sampai besar emang cari masalah aja untuk dapetin duit gitu loh. Karena ada juga di beberapa orang kayak misal aku lagi mau bikin project misalnya, terus aku lagi sebar ke teman-teman Gojek, ini ada mau nggak jualan gini, aku bisa kasih 300 sampai 400 ribu sehari hitungannya. Ngapain jualan? Oh enggak deh Pak, saya nungguin online aja kata dia. Oke, 3 hari kemudian datang, Pak boleh minjem duit gak? Lah jualan katanya malu. Oh iya ada yang kayak gitu. Jualan kan malu. Lah ini kenapa minjem duit? Iya Pak, ini udah kepepet. Lah kenapa jualan kemarin gak mau gitu loh. Iya. Jualan katanya gak mau, tapi ini minjem duit kok jalan. Iya Pak, kalau minjem duit gak bisa Pak, gini ini lo lagi butuh. Oh gitu. Coba nanti Boy iseng ya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang minta-minta. Ini iseng doang, karena mama saya pernah iseng. Bukan iseng sih, maksudnya dia memang mau eksperimen. Bener gak sih gitu. Karena ya tadi itu aku setuju banget tuh ya. Karena mungkin pernah ngalamin. Jadi kayak ada ibu-ibu datang, dia gendong anak. Ini kan dia minta gitu kan, Bu mau kerja gak, kita lagi butuh ART gitu kan.
Ada tapi saudara saya di kamu kenapa nggak ibu aja gitu. Enggak, saya kan ada anak kecil kayak gini-gini lah. Pokoknya 1001 alasan gitu. Oke. Ya itu bener. Jadi kan opportunity udah di depan mata, tapi emang lebih memilih yang kayak lebih enak ini, lebih enak minta. Mungkin penghasilannya lebih gede pas minta-minta daripada bekerja jadi ART mungkin ya. Ini disclaimer pas pengalaman itu ya, nggak semua orang ya. Iya, nggak semua orang. Ini cuma pada saat itu kebetulan ketemunya seperti itu. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Seperti itu. Tapi mungkin ada yang kayak emang dia tuh baik dan kayak maksudnya dia juga punya can do spirit yang mau gitu. Tapi beberapa ada yang seperti itu. Oke. Real. Berarti kalau ngelihat anak-anak sekarang ada agak gregetan dong ya. Kalau misalnya ngelihat generasi Z yang ya kan di internet banyak banget pertimbangan. Jangan lakukan hal ini jika kalian ingin punya usaha. Yang ngomong influencer. 3 hal yang tidak boleh dilakukan ketika kalian mulai bekerja. Salah satunya gak usah lembur. Yes. Kan bos kalian kan cuma bayar kalian cuma sampai jam 5. Masa sampai jam 7 tapi gak dibayar? Jangan gitu loh. Itu kan kayak apa ya? Menurut saya influencer-influencer yang emang dia juga nggak kerja gitu loh. Dia nggak tahu. Dia ada usaha. Ya entah dia ada usaha atau memang dia cuma ngomong doang gitu. Dan dia nggak tahu orang-orang yang naik jabatan ya karena kebanyakan lembur gitu loh. Tapi kan tuntutan dari orang yang nonton Instagram ini, pulangnya mau jam 5 teng tapi naik jabatan kalau bisa 3 bulan gitu loh. Kan jadi nggak relate gitu loh. Maksudnya kehidupan kita sekarang yang kita lihat antara realistisnya sama kenyataan di internet tuh kayaknya gapnya gede gitu, jurangnya dalam banget gitu loh. Kalau soal Ici jadi TL enak dong gini-gini, iya ketika di foto di Paris dengan tersenyum ya, nggak tahu sebelumnya ada acara drama nangis-nangis gitu. Ada ya? Oh jadi TL tetap lah ada nangis-nangisnya. Tapi aku setuju juga sih, maksudnya setuju nggak setuju juga ya, maksudnya sekarang sih menurut aku banyak generasi yang kayak mereka kan sekarang udah kayak kita bisa lihat ya TikTok terus kayak Instagram and orang biasa itu bisa generate money from their social media. Sepakat. Makanya banyak orang yang kayak ngerasa kayaknya gue nggak usah terlalu kerja capek-capek, gue coba aja kayak ini bikin konten misalnya mungkin bisa generate more money gitu ya. Jadi banyak timbul kayak lapangan kerja baru yang tadinya misalnya nggak ada tuh sosial media spesialis ya kan sampai yang harus kayak gimana, nambah itu baru gitu kan. Dan memang tapi mereka itu juga kayak aku bisa merasakan sih kalau kayak generasi dulu bisa kerja sampai 10-20 tahun ya. Tapi kalau sekarang kayak ya rata-rata 2 tahun 3 tahun bahkan mereka sudah banyak terekspos dengan sosial media bahwa lu mau cepet bebas finansial lu harus bisnis gitu. Jadi mungkin ada pengaruh itu juga dan aku sepakat banget sama Boy bahwa kayak ya itu terpengaruh dengan sosial media, tapi nggak di sosial media itu nggak selamanya indah. Seberapa banyak kalau kalian misalnya lihat salah satu entrepreneur yang udah sukses itu kan kalian nggak tahu sebelumnya dia kayak gimana gitu, atau kayak misalnya influencer TikTok yang itu kan kalian nggak tahu trial errornya dan dia tuh harus kayak apa yang dia korbankan sepanjang apa gitu. Prosesnya. Tapi mereka juga lupa kepala cabang itu kaya ya. Iya. Seolah-olah kerja tuh salah, kerja tuh susah gitu. Kalian lupa kepala cabang bank lah, kepala BPR lah, direktur apalah gitu. Even yang depan kita juga TL juga kan nggak tahu. Seolah-olah kerja atau punya laundry. Seolah-olah TL tuh rendahan banget gitu ya. Ternyata kan bisa nabung, bisa ini. Seolah-olah tuh kerja jadi momok banget gitu loh. Itu yang kadang-kadang kan jadi saturated gitu loh. Iya. Orang yang kita yang kerja dan pengen punya SDM yang bagus kan ke-influence sama hal kayak gini. Ngerti gak sih? Jadi kayak ini bener nih dunia kayak begini gitu loh. Ini kok gini ya jadinya ya. Kayaknya dulu kita berlomba-lomba untuk cari muka sama bos kita. Oh iya dong pasti. Tapi kok sekarang makin berlomba-lomba untuk buang muka gitu loh. Buang muka dan kayak punya usaha sendiri mungkin ya. Harapannya kok jadi inverting. Kok jadi kebalik ya. Kok ketika dulu ayo ada apa lagi sini gue udah yang kerjain. Kalau sekarang bego banget lu. Mau dikerjain mau aja. Kan dibayarnya cuma sekian gitu ya. Influencer kan kayak gitu. Jadi kan seolah-olah buat kita yang sekarang tanda kutip punya karyawan kan ada palungnya jadi besar gitu loh. Iya. Waduh karyawan gue kena lagi nih begini. Ya siapa nih yang mau ngelanjutin atau masuk ke manajer lah, supervisor lah. Kan bukan karena manajer dia lebih pintar, tapi kan lebih berexperience. Kerja lebih lama, lembur lebih panjang. Tapi pada gak sepakat gitu kayaknya. Wah kerja jelek banget, influencer lah, inilah itulah. Menarik. Nah kalau dari pendapat aku sih gini sih, gak semua orang juga cocok jadi entrepreneur. To be honest. Ada intrapreneur juga. Iya, gak semua cocok juga gitu. Kalau kamu misalnya, karena
mereka kan lihatnya entrepreneur enak ya bisa bangun siang. No gitu ya, itu enggak. Menurut aku kayak ada yang bilang entrepreneur tuh lebih enak, bisa bebas waktu, terus ininya lebih ini. Coba pikir lagi gitu. Memang maksudnya ada enak gak enak. Semua semua role itu plus pasti minus. Ada enak gak enak gitu. Dan gak semua orang cocok jadi entrepreneur. Kalau kayak emang ini aku ada ya. Jadi aku ada kenal salah satu TL yang menurut aku nih TL tuh dia tuh bisa buka tour and travel sendiri. Karena dia experience-nya banyak, network-nya tuh ya orang-orang penting gitu kan. Dan dia sering ngasih tamu ke tur-tur besar yang hire dia. Ya pasti pada tahu lah maksudnya tour and travel yang lumayan terkenal gitu. Saya nggak perlu mention karena kita nggak disponsorin ya kan. Terus abis itu dia bilang sebenarnya banyak yang nawarin. Cuman saya udah happy jadi TL aja saya bisa kayak jadi TL aja dia bisa bangun hotel 5 kamar sih ya. Cuman kayak hotel di Bandung gitu. Tapi kaya gitu. Dan dia tuh sampai kayak fotoin ke saya. Nih saya dapet tipnya, bener-bener tipnya tuh kayak dijejerin di kasur gitu kan. Oh iya makanya Koko gak perlu buka tour and travel ya. Jadi TL aja udah happy. Iya ngapain aku pusing mikirin ini apa terus kayak nanti orang visa ketolak apa segala macam. Udah jadi TL aja kata gitu. Maksudnya gak selamanya tuh jadi kayak karyawan itu bad juga sih. Aku mau encourage orang-orang bahwa entrepreneur is a good thing gitu. Karena kayak kita berani memperluas zona nyaman. Aku gak pernah bilang bahwa kamu harus keluar dari zona nyaman. Itu yang aku juga bilang ke suamiku, bukan keluar dari zona nyaman, tapi kita memperluas zona nyaman kita gitu loh. Jadi tadinya udah nyaman nih misalnya jadi karyawan gitu kan. Kita perluas lagi. Kan awalnya juga jadi karyawan misalnya pasti gak nyaman dong. Kita ada kayak belajar dulu apa kayak gitu-gitu. Tapi dibayar. Iya, tapi dibayar ya udahlah gitu ya. Nah, kita coba memperluasnya dengan kayak kita belajar hal baru. Kita seneng juga dapat duit dari situ. Ya udah makin banyak gitu. Gitu. Tapi kayak jangan sampai kita terdoktrin sama banyak kan kayak Instagram, TikTok, YouTube tuh kayak motivational speaker selalu bilang kayak kamu tuh harus jadi entrepreneur. Kamu tuh harus berdiri di bawah kakimu sendiri. Karena kalau kamu gak mulai sekarang kapan lagi kayak gitu-gitu. Ya gak gitu juga. Karena menurut aku ada orang yang memang cocoknya dan dia happy kerja Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya dia punya waktu buat keluarga. Dan dia gak perlu pusing di Sabtu Minggu. Sedangkan entrepreneur mungkin Sabtu Minggunya dia juga harus pusing. Senin sampai Jumatnya dia nggak cuma sampai jam 5 pusingnya. Dia pusingnya sampai tengah malam, dia nggak bisa tidur mikirin gaji karyawan, mikirin ini karyawan gimana, drama-drama karyawan gitu kan. I see. Jadi gitu sih, maksudnya pesannya adalah just do your best aja. Kayak saat ini kalau kamu dipercayakan role sebagai karyawan ini, kamu kerjain dulu. Kalau someday memang kamu udah kayak nggak tahan banget dan kayak kamu udah tahu kamu mau ngapain, mau apa, ya udah go ahead. Dan ini salah satu tips yang aku mau kasih juga ya, kalau kayak kenapa aku di titik sekarang itu adalah nggak cuman positive mental attitude. Kedua menurut aku adalah networking atau partnership itu penting banget. Kadang kita ngerasa kayak ya udah kita sendiri aja. Terus karena kita sendiri terus kita udah mikirin nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana. Kita tuh akhirnya nggak jalan karena kita mikir gue kan emang gue bisa ya kayak gini. Jadi ya walaupun misalnya ada kucuran dana atau bantuan dari orang tua, tapi kita tuh nggak sendiri sih. Kalaupun nggak ada kucuran dari orang tua, partnership. Artinya apa? Kalau kita misalnya ngerasa oke, gue tuh punya ilmunya nih, tapi gue gak ada modalnya, atau gue tuh gak ada ininya, cari siapa yang mungkin bisa. Dan cari partner itu gak melulu langsung harus yang bener-bener klik. Kalau misalnya di tengah jalan you gak cocok sama partner, oke, kayaknya try again gitu. Gak usah sampai trauma dan kayak udahlah gak, emang gue gak cocok bisnis gak apa kayak gitu sih. Itu salah satu pesan ya yang mau aku sampaikan buat teman-teman gitu. Collaboration berarti ya. Collaboration ya. Ujung-ujungnya ya. Berarti ketika kita ngerasa kita pusing ini pusing itu, jangan menurut kalian pusing, buat mereka enjoy. Iya. Sama kayak kan TL kan, aduh jadi TL pusing banget. Jangan-jangan buat kita jadi TL pusing, tapi buat TL ngurusin visa tuh ribet gitu. Iya. Itu kan dua hal yang sebenarnya emang nyebrang gitu loh. Dengan adanya kolaborasi ketika kalian sudah jenuh di titik tertentu, ya mungkin kalian bisa bangun bisnis lainnya, tapi dengan kolaborasi yang baik gitu loh. Ya kalaupun trauma ya gak apa-apa 3 hari, 5 hari gitu ya. Tapi bisa keep going lagi ya. Iya. Tapi kan untuk cewek ngotot banget kerja cari duit tuh gak umum nih. Ini dulu nih, ini ngotot nih, ini kayaknya udah mendarah daging ya. Ini kayaknya nggak umum. Nggak umum tuh bukan berarti nggak banyak, mungkin banyak.
Tapi juga banyak perempuan yang menginginkan shortcut lah, atau laki-laki kaya lah, atau dari SMA kan udah kadang-kadang ada yang pivot, nggak mau, gue mau punya pacar harus ada mobilnya panas ya, ada ya. Dari pacaran aja SMA udah pivot tuh kadang-kadang. Kenapa bisa sengotot itu sih? Emang maksudnya ya kita paham strugglingnya ada, kita paham maksudnya orang tua tuh sulit itu untuk kita hidup gitu loh. Tapi kan bisa mengambil jalur-jalur yang menurut kita pun nggak benar dan nggak salah ya, tanda kutip. Nggak benar, salah ya, itu gimana? Untuk kita menurut kita salah, tapi buat mereka yang jalanin kan mereka defending dong. Ya mereka pun benar gitu loh. Karena kita cinta gitu ya. Iya, karena kita cinta segala macam. Dan di posisi-posisi tertentu buat cewek ngotot kerja cari duit, banyak akal, pengen bantuin suami, ini nggak umum versinya saya. Karena kan banyak yang, aduh urusin rumah tuh udah repot banget, nggak usah ngurusin rumah. Kebetulan gak ngurusin rumah. Kebetulan gak ngurusin suami sampai ketawa-tawa tuh di ujung. Kebetulan gak ngurusin rumah. Kebetulan tinggal panggil udah lah kan gitu. Ya. Oke, berarti bisa di ini ya, faktor X-nya dieliminir dulu ya. Oke. Tapi memang benar-benar nggak bisa kalau nggak kerja gitu. Oke. Kenapa sih gitu loh? Why-nya apa gitu? Kan buat teman-teman yang cewek nih, sesama cewek kan ada yang mager. Enggak lah, gue walaupun gue sekolah bisnis, gue pengen punya bisnis yang deket-deket, atau anggaplah Cici punya uang 100 juta, yaudah deh gue coba 5 bisnis, gue buang 20 juta dulu bikin apa, kan ada gitu loh. Tapi dengan positioning badan gue sayang. Iya dong. Kalau ini kan kayak aku mengorbankan the whole your life, you all out, spend pikiran, spend duit, maksudnya ya walaupun itu work, tapi kan ini nggak umum. Tapi ketika orang mau jadi kayak Cici gitu, apa sih jembatannya gitu loh? Oke. Aku jawab coba satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah why. Kenapa sih sengotot itu kayak? Padahal kayaknya sebenarnya ya, kalaupun aku stop kayak di sekarang, maksudnya aku nggak perlu nambah cabang lagi, aku nggak perlu yang kayak gimana. Sebenarnya kayaknya udah lumayan cukup. Apalagi misalnya suamiku juga masih bekerja kan. Sebenarnya cukup. Cuman balik lagi ya, aku mau sharing adalah kayak gini. Aku juga diajarkan bahwa kayak setelah, maksudnya lingkungan ya, aku kan jadi TL itu banyak ketemu orang ya. Ada salah satu orang yang cukup inspiring, yang kita tuh ngobrol lumayan deep gitu ya. Ngobrol gitu kan. Dan dia bilang pokoknya saat kamu dipercayakan berkat gitu ya. Atau kayak kamu berdoa, kamu jangan berdoanya Tuhan berkatilah aku. Dia bilang Tuhan jadikan aku saluran berkat. Jadi jadikan aku saluran berkat. Jadi saat berkat datang kita tuh bisa menyalurkan ke orang lain. Nah itulah prinsip yang lumayan sekarang aku pegang bahwa oke, sekarang sebenarnya enough aja kalau buat aku sama suami, buat kita ini enough aja. Cuman ketika kita bekerja lebih cerdas, lebih keras misalnya ya, dan kita gain dapat profit misalnya, dapat uang, dan uang atau berkat yang Tuhan percayakan itu kita bisa bahagiain orang tua ya, kita bisa bahagiain ponakan, kita bisa bantu saudara kita gitu kan. Ternyata tuh happinessnya tuh lebih more gitu. Jadi gimana ya, aku tuh kayak happy banget pada saat tahun lalu aku berkesempatan ngajak mama sama mama mertua yang tadi aku cuman mikir aku mau ajak liburan mereka ke Thailand. Itu cuma nazarku kayak aku mau keluar negeri, aku mau ngajak mereka liburan. One day gitu ya? Iya, one day mau ajak liburan ke Thailand. Itu dan nazar aku itu pas aku belum ada duit sama sekali loh. Maksudnya masih kayak pengen aja, cuman kayak ngomong gitu ya. And then last year pas ayah aku, padahal udah cerai juga sih, almarhum ayah aku meninggal gitu ya, sebelum aku nikah. Aku tuh langsung mikir kayak ini tinggal orang tua yang aku bahagiain tuh adalah mama aku yang udah membesarkan aku gitu. Dan ya aku ngerasa ya, jadi kayak saat kita punya suatu rezeki atau berkat lebih dan kita bisa memberkati orang lain, ya itu rezekinya lebih. Makanya kenapa aku sekarang pun kayak seneng gitu ya, seneng kayak menghasilkan uang gitu ya. To be honest kayak di TL, ya udah TL aja sebenarnya salary-nya atau kayak fee-nya aja cukup gitu. Tapi aku tuh sambil yang kayak ya kalau ada yang mau nitip apa aku inilah ada nitip, atau kayak ada yang ada aja lah. Iya, ada aja gitu loh, kayak jasa apa ya udah aku ituin gitu loh ya kan. Jadi jawaban pertama adalah because kayak aku mau menyenangkan, atau kayak aku mau memberkati orang-orang di sekitarku juga. Berarti motivasinya digedein. Iya, kayak memperbesar. Kalau kayak kita cuman ngerasa buat diri kita ya udah enough. Tapi kalau kayak kita punya
apa ya, punya goal buat orang lain, itu pasti kita lebih semangatnya beda loh, serius. Dan kayak kalau kita mau mencapai itu dengan cara-cara yang salah, kita juga mikir, ini duit kita dapat terus kita mau bayarin orang lain dengan duit yang salah ini, ini nggak sih gitu loh, kayak malu nggak sih gitu ya kan, gitu. Karena ya to be honest, aku nggak menjudge ya, karena aku pun juga ada teman-teman yang ya dia jadi sesuatu ya yang aneh-aneh gitu lah ya, yang aneh-aneh atau dia judi atau apa. It's okay gitu, aku nggak ngejudge. Cuman kalau mereka dari juga enjoy gitu ya. Iya, toh mereka ya udahlah gitu. Tapi kalau dari sisi aku, ya aku berusaha lah gitu. Walaupun kadang orang ngelihatnya tuh sedikit sesuatu yang salah atau sesuatu yang memalukan ya. Karena ini pengalaman yang pernah aku alamin ya. Jadi nggak selamanya TL atau kayak jadi business owner itu lumayan enak juga ya kan. Kayak tadi Boy udah sempet cerita juga gitu. Sempet ada juga yang bilang ke aku gitu kan. Jadi suatu kali drivernya itu bermasalah juga, dia ngebut terus pas dia itu dia ngebanting koper gitu, katanya ngebanting koper gitu karena tapi aku nggak lihat juga kan karena dia buru-buru ada mobil berikutnya. Tapi peserta itu marah, sampai keluarlah suatu kata-kata yang dia bilang bahwa kalian tuh nothing tanpa kita, kalian tuh dapat gaji dari kita gitu, jadi kalian tuh harus kayak gitu kan. Maksudnya satu kata yang kayak bikin aku, tapi aku kayak memaklumi sih kekecewaan dia gitu kan. Cuman maksud aku adalah bahwa nggak enaknya itu ya udah aku tetap nikmatin, aku tetap terima karena aku mikir lagi, iya benar memang duit saya itu adalah dari duit kalian gitu. Makasih, tapi ya ini saya kerja loh, saya bukan kayak saya nyopet dari Anda atau apa, saya kerja, saya benar-benar kerja melakukan hal yang benar gitu ya, terlepas dari drivernya kayak gimana lah ya. Cuman ya itu keluar kata-kata itu, jadi nggak selamanya enak, tapi saya menikmati karena saya bukan menikmati juga ya, maksudnya saya menerima. Acceptance. Iya, karena saya merasa ya uangnya toh saya buat memberkati orang yang saya sayang lagi kok. Ya udahlah, mau dikatain, mau dihina kayak gini, it's okay. Gitu, direndahkan, it's okay gitu. Terus kayak kenapa nih cewek ini banget gitu ya? Apakah orientasinya uang atau kayak, dan ini kan suami ditinggal-tinggal juga gitu ya. Jadi saya juga tak ngobrol sama suami kan. Karena ada yang unik Boy. Jadi saya pernah ya, saya bawa saya nikah itu 18 Februari. 18 Februari. Nah, terus itu kan 18 Februari berarti kita udah booking jauh-jauh hari tanggal segitu tahun lalu. Ya kan, tiba-tiba tour nawarin gitu ya. Ini mungkin bisa dihujat dan kayak sisi ini ya, sisinya tuh bisa ada pro dan kontra ya nanti kalau misalnya. Gak apa-apa, Nabi juga pro dan kontranya banyak. Iya, pro dan kontra ya. Jadi ada yang sampai saya akhirnya dapat tawaran 6 sampai 16. Terus abis itu 6 sampai 16 Februari tour. 2 hari dong. 19 Februari sampai sebulan berikutnya, Maret baru saya pulang. Waduh. Nah, cuman saya tuh terima karena saya bilang gini, Beb bisa kok, nanti pokoknya aku pulang, aku cuma tinggal pasang kuku, abis itu udah nikah, abis itu kita ini ya udah, abis itu tinggal. Sebenarnya itu kan kadang sesuatu yang kayak orang kalau ngeliat tuh kayak ih gila ya, terus kayak ada negatifnya, cuman ya biaya nikah kita bayar sendiri juga, terus kita ada rumah ini juga kan. Aku pikir kayak ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya kita kan the rest of after that kita tuh bisa yang kayak bareng-bareng, gak usah kayak ini momen yang ini jadi sebulan itu aku harus dipingit atau gimana, udahlah aku bilang gitu. Maksudnya sesantuy itu. Tapi sepakatnya dua-duanya sepakat untuk melakukan itu. Aku nanya dia awalnya kayak keberatan dong pasti ya. Pasti keberatan banget kayak ntar kalau aku merasakannya. The deep in my heart sih lumayan 2 hari. Iya ya, enggak, ini bahkan abis nikahnya ya udah hilang lagi. Honeymoon semalam doang tuh. Besoknya udah pergi lagi aku sebulan. Iya. Cuman di sisi ini kita adalah ikhlas juga ya. Maksud aku kalau kayak secara manusia, secara apa, dan ya itulah ya, makanya aku memilih dia sebagai pasanganku ya. Karena dia mengerti apa yang aku mau, bukan kayak aku ngotot atau apa, tapi aku menjelaskan dengan secara logis gitu. Oke. Pokoknya setelah ini kan kita nanti honeymoon ya, pas segala macem, dan kayak lumayan logis lah ya penjelasan aku, kayak dia ya tetap dia tuh worry gitu ya. Bukan dia kayak udah sono lu kerja lah lu itu. Dia worry juga gitu. Sepakat. Karena semua ada resikonya kan. Iya, semua ada resiko. Belum tiba-tiba kalau delay kan, tiba-tiba aku udah sampai siapin udah pokoknya kalau delay aku pasti akan langsung beli tiket
tercepat apa kayak gimana ini lah. Sih. Iya makanya. Biasanya si suami yang sok sibuk. Ini istrinya sok sibuk ya. Ini istrinya. Dari dulu emang suka sok sibuk ya. Istrinya Haritanu juga karena sibuk ya. Sibuk banget, hamin 2 hari ngaco. Iya aduh, tapi bener-bener lah ini juga kayak Februari aku bisa kayak di Indonesia 2-3 hari abis itu. Makanya tapi aku bilang ya kayak, kan tadi Boy sempat bilang ngurus rumah gimana gitu ya. Ya udahlah kita kan nggak mau pusing hal-hal yang kayak gitu. Ngapain kita hal kecil kita permasalahin gitu kan. Mendingan kayak hal kecil kalau nggak ada ya nggak usah ada masalah. Ya udah kan kita udah dapat duit dari kerja ini. Ya udahlah panggillah jasa yang bisa ngebantu kita beresin gitu ya. Atau makanan ya udahlah sekarang udah banyak gitu kan. Berarti ini strong banget ya motivasinya ya. Iya strong juga sih. Aku bukan tadinya ya Boy ya. Aku to be honest, aku sempat punya motivasi yang salah. Apa sebelumnya tuh? Maksudnya aku dulu punya motivasi yang salah adalah aku cuman pengen bales orang-orang yang kok jadi bedok ya. Aku pengen bales orang-orang yang kayak sempet misalnya saudara-saudara atau siapa yang sempat ngehina atau jahat sama aku. Oh motivasi gitu. Dasarnya salah dulu, awalnya. Iya dulu ya sebelum kayak COVID atau kayak gimana. Berarti bentuknya pembuktian ngobrolnya. Dulu ini kan dulu. Tapi semakin aku ini ngapain sih kita kayak buktiin itu kayak nggak ada habis ya gitu loh. Kayak gue buktiin ke siapa kayak karena selalu akan ada orang yang lebih hebat lagi. Dan kayak itu wrong motivation. Walaupun mungkin jadi bensin penyemangat boleh ya kayak oke, lu ngomong kayak gini ya udahlah gue beli nanti someday omongan lu. Tapi jangan jadikan itu kayak ground motivation atau kayak ini motivasi awas ya pokoknya lihat aja kalau gue udah sukses lu gue injek atau kayak gimana tuh jangan gitu ya. Kalau aku sekarang kayak oke, ya udah ada yang salah, aku malah kayak orang yang sempat jahat itu ya maksudnya bisa aku bantu juga kadang. Gitu orang yang kayak udah ini malah kayak bisa kita bantu akhirnya. Gitu orang yang tadinya ngomongnya jahat lah apa. Realisasinya gimana buat tahu itu salah dan bener kan itu kan perspektif yang susah loh. Misal dikasih tahu suami pun bakalan enggak dia tuh emang jahat. Ini emang aku maunya begini gitu. Itu kan idealisme banget. Untuk mengetahui ini sebagai sesuatu yang salah kan butuh kedewasaan lagi. Tapi tahu dari mana itu jadi salah? Nah sebenarnya abu-abu sih ya. Tapi menurut aku salah adalah karena gini. Kalau kita motivasinya adalah tentang kita pembuktian atau kita dasarnya adalah orang lain dan kita mau memuaskan ego orang lain itu atau ego kita, itu nggak ada habisnya. Memuaskan ego kita itu nggak akan ada habisnya. Kita bakal yang capek atau draining sendiri. Tapi kalau kita motivasi adalah seketika kita gain money, kita bisa memberkati orang lain, kita memberkati orang lain, itu ada aja. Bener, kalau kayak itu kan kita memuaskan ego kita doang. Dan ego kita tuh sampai kapanpun gak ada habis ya. Kita misalnya mau ngikutin gengsi lah atau ego kita itu gak bisa. Menurut aku kayak kita bakal kerja sampai mampus pun gak akan bisa menyenangkan itu. Tapi kalau kayak aku bahkan punya sampai misi, udahlah nanti kalau udah capek kayak kerja udah enough semua, ini nanti rumah kita sewain atau kayak kasih siapa, terus nanti kita punya itu di Bali, udah kita live sederhana aja gitu. Itu ada impian itu ya. Ini bukan pencitraan karena lagi podcast, tapi aku udah sampai ngomong kita nabungnya ke arah sana yuk. Jadi kayak kalau misalnya someday kita punya rezeki, kita bisa tinggal di Bali karena entah di Bali atau di Jogja anything lah ya maksudnya, tapi kita bisa punya hidup yang kalau kita stres ya kita ke pantai aja main, kita nggak perlu kayak stres kita belanja branded item baru kita seneng gitu. Dan aku nggak ngejudge ya, maksudnya banyak orang cara healing atau escape dia beda-beda ya gitu. Tapi ya aku pengen menjadi orang yang seperti itu karena ya gitu ya Boy ya, karena kan ketemu banyak orang. Dan aku udah mensortir nih. Nih orang baik banget, nih orang sultan tapi dia tuh very humble, sangat value hidupnya ini banget. And someday aku pengen kayak dia gitu. Tapi kalau yang kayak nggak baik gitu ya, misalnya dia jahat, semoga aku nggak kayak dia gitu. Semoga kelak aku bisa ngajarin anak-anakku juga nggak kayak dia. Gitu. Walaupun kelihatan casingnya muda, soalnya tua juga ya ibu ya. Ibu nih udah mulai rasa ngobrol sama menuju pensiun 53 lah. Kayak mau mati besok gitu ya ngomongnya ya, bijak banget ya. Kayak mau pensiun bener gitu loh, kayak oh ya besok ngangon angsa lah. Aku mau healing di sini. Healingnya tuh healing. Iya masih muda loh. Aku masih belum kepala 3 loh, tapi udah mau kepala 3. Apa tahun ini ya kepala 3 ya? Ya tapi casingnya boleh lah. Tapi soalnya lumayan tua sih. Untuk bisa ngobrolin pensiun di mana sih butuh perasaan tua untuk tahu kayaknya gue capek deh. Kayaknya gue mau istirahat. Tapi aku soalnya kayaknya tua sih. Maksudnya kayak di saat orang lain itu aku sukanya nonton dokumenter loh.
Serius. Jadi kayak di Netflix. Kadang kan jadi aku pernah download kan dokumenter. Terus temen TL ku juga waktu itu bareng. Yuk download nonton ini. Gila, film yang lu download dokumenter semua katanya. Jadi seneng sih, nggak tahu ya. Tapi menurutku nggak cuman not the only me gitu. Karena pasti banyak juga yang mungkin bahkan lebih muda tapi dia ini ya. Mungkin energinya dipakai untuk nyari duit. Jadi pas mau refreshing. Tapi aku orang yang fun. Aku orang yang fun juga loh ya. Jadi walaupun kayak ngomongnya ini aku bisa fun. Maksudnya I can dance without drink alcohol atau kayak aku bisa jadi orang yang fun juga kok gitu. I see. Itulah, itu menurutku karena ketemu banyak orang. Bukan berarti introvert is a bad thing ya, tapi kayak semakin kita ketemu banyak orang gitu ya, semakin kita ngobrol, tapi pilah-pilah juga ya, karena nggak semua orang juga worth our time. Oke, worth our time. Iya nggak, worth our time, worth our energy gitu ya. Kalau ini ya worth the time, worth energy ya, makanya aku datang ya. Disclaimer ya. Iya, jadi makanya nggak semua orang worth our time and worth our energy, tapi kayak seneng sih kalau kayak ketemu orang, kita harus wise tuh. Karena kalau kayak kita ketemu orang terus orangnya tuh bahkan misalnya nih ya, ada 4 orang sukses, kita ngumpul, kita orang kelimanya, kita bisa ketularan tuh vibes mereka, cara mereka berpikir gitu. Nggak harus kita udah sukses, tapi kayak kita ikut aja nimbrung, karena itu yang sering saya itu ikut dong gitu ya. Jadi ada peserta, dia punya franchise, pokoknya salah satu restoran terkenal, super rich gitu ya. Dia tuh cuman basa-basi kayaknya ya. Ayo lu kapan makan ke restoran gue? Aku tuh nggak kayak orang Indonesia yang kadang kayak, ya beberapa orang Indonesia yang kayak enggak lah, nggak usah kayak gini-gini, malu-malu atau gimana. Ayo. Ya aku bilang, oh yaudah boleh, kapan kok? Ayo di mana aku? Terus tiba-tiba aku yang gantian ngajakin dia. Kok ada tempat bakmi enak? Ayo ke sini ini gini-gini gitu. Jadi kayak kadang ada orang kayak malu-malu, nggak usah, nggak enak gitu. Tapi kita lihat lagi ya orangnya ya. Kadang ada juga yang kita tahu tuh cara dia nawarin, kalau dia nawarinnya, kamu nggak mau kan ini? Ya berarti dia nggak nawarinnya nggak ikhlas, udah nggak usah diituin. Berarti gitu, secara pengalaman dan behavior bukan terjadi karena semuanya pengalaman ya, dengerin orang juga bagian dari ya. Sebelum kita nyemplung. Makanya harus dengerin podcast Pikirin si Boy. Pikiran. Pikiran ya, pikirin. Ini kan pikirannya Cidina. Ini kita lagi masuk ke dalam pikiran Cidina, nih kok bisa begini gitu loh. Itu basicnya itu. Jadi semua orang yang di sini kita masuk ke dalam pikirannya. Kenapa sih kayak gitu loh? Karena ada beberapa orang yang nggak sepakat bahwa hal itu tuh layak buat diperjuangkan. Ternyata layak ya. Mungkin nanti setelah ini tayang juga, gila nih cewek ninggalin suaminya, ada mungkin juga pro kontra gitu ya. Kayak kan gitu. Tapi woman empower woman. Wis ya. Iya kan. Tapi banyak juga nggak woman empower woman loh. Maksudnya bahas kan woman hate woman tuh lebih banyak juga. Lebih banyak juga ya. I see. Tapi menarik. Spirit sama ininya menarik. Ternyata proses pendewasaannya juga bukan bagian dari belajar banyak hal di internet, juga enggak, jalanin aja semuanya, ngobrol sama pasangan, apa yang kita sepakatin. Tapi itu lu ekstrim sih. Nikah 2 hari sih ekstrim sih. Itu ekstrim. Mungkin sebenarnya kita harus tanyanya pendapat suami saya sebenarnya ya. Gimana? Kok dia bisa ngizinin? Saya juga kadang, maksudnya thank to God gitu loh. Kadang aku selalu kayak berdoa kayak makasih gitu loh. Suamiku sabar, suamiku tuh kayak bisa nerima, karena nggak semua juga bisa nerima. Sepakat. Tapi versiku sih ini lumayan sih titiknya. Kalau versinya saya ketika saya nikah, ada yang saya sabarin ke istri itu dekor pada saat itu. Sayang, kita dekornya gimana? Aku bilang ke istriku gini, bentar, kita kalau ke nikahan ngelihat dekor orang bagus, angpaunya kita tambahin nggak? Enggak juga. Enggak kan? Ya udah nggak usah ya. Udah ya nggak usah ya. Kita default aja. Toh ini nggak akan nambah apapun nih gitu loh. Kita lebih baik nambah makanan aja. Kalau nambah makanan lebih tuh tamu happy. Tapi kalau kita nambah visual, menurutku toh nggak nambah ke kita, tamu pun nggak ngerasain sebagai sesuatu experience yang gimana. Itu tuh ego kita loh. Boleh nggak kita diversifikasi dulu? Aku jelasin gitu. Oh oke. Menurutku itu sudah lumayan sulit ya. Ibu lebih sulit lagi untuk bilang bahwa saya pulang 2 hari nanti beberes. Suaminya tuh nggak sulit tau, mertua sama mama yang sulit. Itu lebih sulit lagi jujur. Itu sulit. Tuh suami udah ketawa-tawa tuh kan. Itu sulit sih. Itu sulit. Mempertanggungjawabkan. Makanya udah gitu, itu gimana kayak gini-gini. Terus dia cuma bilang, dia cuma nyeletuk, iya kan lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Itu catat ya, lebih gampang minta maaf daripada minta izin. I see. Gokil. Iya, tapi kayak aku tuh itu ya. Nah, salah satu ya tadi kayaknya udah banyak ya poin-poinnya ya.
Maksudnya dari kayak coba aja dulu ya, terus kayak kita punya purpose adalah kayak membagikan orang lain. Salah satu hal yang pengen aku collaboration ya, mungkin salah satu hal yang pengen aku tekenin juga adalah kayak kita tuh harus punya kitanya sendiri, positif mental attitude, dan kayak ini satu hal ya yang mungkin orang udah sering banget ngomong ya. Bahkan di buku sampai ada bukunya juga gitu ya. Mungkin kalau ini nggak apa-apa di mention ya, The Secret gitu ya. Tapi ini bener-bener life changing banget buat aku, Boy. Jadi tuh biasa ya, maksudnya ya sebelumnya tuh aku juga sering sebagai orang yang kayak menurut aku itu kata bercanda tapi kayaknya lucu gitu ngomong itu. Padahal itu sebenarnya ternyata doa buat kita. Jadi aku ingat dulu aku kayak bilang gini, ya gimana mau ini, kita kan kayak susah, kita kan gak ada duit, kita kayak terbatas terbatas gitu loh, kita nggak bisa, pokoknya selalu negatif. Bahkan pas COVID itu aku sempat kayak bilang, aduh kesel banget sih ini kok kayak nggak ada duit, miskin banget, kayak kita tuh udah kayak ngomong ke diri kita tuh kayak gitu kan. Terus kayak suatu hari aku ikut MLM ya, dan waktu itu produknya ini tuh lumayan viral pas lagi COVID. Ya aku nggak perlu mention lah karena nggak di ini juga ya, maksudnya produknya lumayan viral, tapi nggak cuman di MLM-nya, tapi dia tuh ada kayak kita klub ya, jadi kita udah masuk ke level mana kita tuh bisa yang namanya bimbingan gitu ya, book club. Jadi kita baca bukunya si John Maxwell, kita baca buku siapa, kita discuss dan bedah bareng-bareng. Tapi dari situ tuh kayak oh ini ya tujuan Tuhan tuh kenapa mau COVID ya, jadi biar aku bisa join ini, dan aku tuh bener-bener kayak diperbaharui mindsetnya. Ternyata dibilang bahwa kalau kayak kita ngomong negatif tentang diri kita, tentang surrounding kita, semesta tuh sama Tuhan ngaminin. Iya, lu bilang lu miskin kan, udah lu miskin, amin gitu. Jadi kalau bisa, makanya sekarang aku tuh udah lumayan mengubah itu. Dan kalau ada orang yang kayak misalnya, ya gue nggak layak doa kayak gini sama Tuhan, enggak, lu nggak bisa bilang gitu. Lu harus ngomongnya positif gitu, berusaha gitu ya, walaupun kayak belum. Jadi aku selalu akhirnya semenjak itu ya, dan itu kan pas lagi COVID itu belum nikah sama suami ya. Jadi aku nikah tuh baru last year. Aku tuh selalu kayak membiasakan, mencoba merubah kebiasaan itu lumayan susah. Karena dulu suka bilang kayak, walaupun bercanda ya, kalau kita kadang kayak, ya kan gue sobat miskin, lu kan orang kaya. Walaupun tuh nyinyir atau gimana, atau kita bercanda gitu kan. Gila kok gue jelek banget ya, jerawatan mulu atau gimana misalnya ya. Maksudnya ini kayak kata-kata aja gitu ya, bukan aku menghina orang jelek gitu ya. Bukan. Jadi kayak reflectionnya kita udah negatif, langsung negatif semua. Negatif. Nah itu bener-bener semesta sama Tuhan, dan kita tuh percaya bahwa kita tuh layak menerima itu. Tapi mulai malam sebelum tidur aku ubah kata-kataku. Terima kasih Tuhan, saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Itu terus yang aku ucapin setiap malam. Dan entah kenapa perlahan-lahan itu kayak bener-bener itu yang Tuhan kasih ke saya. Diamini. Iya, kayak diamini aja. Maksudnya pelan-pelan ya, walaupun gak langsung jegrek, lu besok langsung kaya, lu besok langsung sehat, lu besok langsung apa gitu. Tapi kayak bener-bener Boy, kayak pelan-pelan itu yang swift my life. Jadi kayak tadinya susah, maksudnya kayak kita mau beli apa aja, kok bisa ya orang ada duit segitu ya, kok bisa ya kayak gitu-gitu. Sampai sekarang mungkin orang yang mikir, kok bisa dia tiba-tiba dulu ini jadi begini ini, misalnya. Betul. Bukan aku ngerasa, walaupun roda berputar juga ya. Cuman kayak sekarang tuh Tuhan tuh kasih kemudahan, banyak berkat, sehingga saya bisa memberkati orang lain juga gitu. Dari cuman ngubah kebiasaan hal itu doang loh. Jadi kayak kadang ada hal yang kayak ini, kayak kita misalnya susah, udah Beb bisa, makanya tadi yang nikah itu kan itu kayaknya mustahil kan. Itu alasan. Itu alasan menyabarkan suaminya Cici. Itu alasan. Beb, tenang Beb, bisa. Kamu harus yakin Beb, kita pasti bisa. Sepakat. Udah bisa. Ya. Akhirnya dia, ya udah. Kalau nggak nikah dia, ya udah dia nurut aja. Tapi kan di posisi orang ikut MLM itu semoga dapat cuan, apa ini dapat hikmahnya ya? Iya dapat hikmahnya juga, tapi dapat cuannya juga sih, dapat cuan ya. Apalagi kalau kita kerja tapi ini. Tapi kan turnover value-nya jadi gede banget gara-gara ikut MLM ini. Connection juga loh. Saya sampai sekarang masih ada kenal, maksudnya sambil follow-followan juga. Sama yang emang dia tuh udah lama di MLM itu dan dia sangat sukses. Dan kayak sekarang maksudnya kita kayak tiba-tiba dia mau tour atau gimana gitu langsung kan. Kontak atau iya apa? Bisa kayak gitu, ibaratnya kayak we never know. Jadi kayak kita tuh koneksi itu penting juga sih. Koneksi maksudnya kita membangun relasi. Jangan sampai kita kayak udahlah gue males lah ngumpul atau ketemu alumni kayak gini-gini, males lah kayak gitu-gitu. Ketemu aja karena we never know. We never know kayak orang yang kita ketemu itu someday ternyata
dialah apa life ya? changingnya kita. Iya, atau dia tuh adalah kepanjangan tangan Tuhan dan buat bantu kita. Karena bantuan itu sering datang dari tangan-tangan tak terduga, benar nggak? Iya. Ya kan, jadi kayak ya udah itu sih. Menarik. Pesan saya ya buat teman-teman. Ini ngomongnya apa nih kalau teman-teman pikiran sobat boy atau apa? Belum ada fanbase sih. Sobat boy. Belum ada. Tapi pada dasarnya hampir semua orang ngotot bahkan ada pivotnya sendiri ya. Akan ada ujungnya, minimal ngotot dulu aja it's okay ya. Iya itu sih saran aku, karena kita nggak pernah tahu sih Tuhan itu kan kayak kasih berkat sama orang yang ready. Kalau kita nggak ready, kita masih banyak alasan. Ini gue kasih yang ready dulu deh gitu. Tapi kalau kita udah ready, kita udah di tempat, oh nih anak udah kuat nih, gitu, kasih gitu. Maksudnya saya bukan Tuhan sih, tapi sepertinya seperti itu ya pemikiran Tuhan gitu. Karena itu yang saya lihat di banyak-banyak, ya, dan dialami, dan saya lihat juga banyak orang-orang yang tadinya kayak gimana struggling gitu kan. Menurut saya juga Boy juga hebat sama Siska gitu loh. Kayak kalian tuh couple planner gitu kan, pasangan yang kayak sampai di titik ini gitu kan, itu luar biasa banget. Dilihat di Instagram, dilihat di Instagram sampai bisa main golf kan di waktu kayaknya gampang gitu. Gak tahu. Tapi kan nggak tahu, mungkin ya kalian pernah nangis berdua yang cuman kalian doang yang tahu, ya enggak? Biasanya anaknya bandel. Nangisnya gara-gara anak. Ini kenapa susah? Kenapa kita nggak punya anaknya 3 tahun lagi gitu ya, bisa liburan dulu. ya gitulah. Tapi di posisi sekarang buat teman-teman yang ngerasa masih ada batasan, gue cewek, gue nggak bisa banyak bergerak, gue cewek, semua kemampuan gue tuh dilihat sebelah mata, ternyata nggak juga ya. Even jadi TL pun sudah oke loh gitu. Karena kan mood swingnya luar biasa banget cewek. Loh iya, maksudnya ditanya mau makan di mana, ternyata kita salah ajak aja langsung mood swing tuh, flipping the mood gitu loh. Suami saya udah gini-gini. Tapi ketika menjadi TL bertanggung jawab berjam-jam terhadap belasan orang lain, and you passionate it gitu loh. Gokil. Sebenarnya ini sih, maksudnya aku sekarang udah makin belajar kayak kita nggak bisa nyenengin semua orang, terus kan ketemu berbagai macam orang ya. Bisa kok itu, bisa kayak kita misalnya nih peserta ngoceh mulu, kita bisa fake it gitu. Kita bisa lebih fake it yang kayak kita bercandain balik gitu, dan itu semua based on pengalaman sih. Dulu pernah juga misalnya awal-awal dapat handle customer yang atau tamu yang marah, kita bingung. Kita at the end cuma bisa nangis misalnya. Kayak kita nggak ini, cuman kayak ya seiring berjalannya waktu lah ya, menurut saya tuh kayak kita bisa hands on-nya ya bisa gitu. Cuman sekarang sudah banyak lah cewek ya, walaupun emang mungkin bener ya pekerjaan TL itu masih banyak didominasi cowok. Karena mereka masih ngerasa cowok itu kan bisa nanti kalau misalnya busnya double decker bisa bantu angkatin, atau cowok itu nggak baperan atau kayak gimana gitu ya. Ya saya tuh saya nggak mau banyak ngomong, tapi saya buktikan aja. Jadi kayak saya bilang, oh yaudah nanti kan makanya coba aja dulu gitu kan. Ternyata maksudnya banyak juga, sampai bahkan peserta itu tuh biasanya banyak yang ngajakin, yuk kita bikin tour yuk. Maksudnya maunya sama saya gitu. Yuk bikin tour kayak gitu loh. Kayak gitu, karena ya udah tahu ininya lah. Tapi memang pastinya nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti ada aja yang kayak nggak senengnya lebih seneng sama siapa atau kayak gimana. Tapi saya selalu percaya kayak yang penting kita doing our best aja. Coba terbaik lah. Kalau ternyata masih belum menyenangkan dia, ya udahlah, kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu kan. Kayak kita 99%, 1%-nya ya udahlah gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi udah. Luar biasa. Thank you banget Cidina. Thank you juga. Ini udah nih berakhir. Kayaknya kalau dipanjangin lagi bukan gak kelar-kelar. Makin banyak yang hal yang di suami yang dikeluarin nanti di sini. Ini yang masih mengejutkan sampai sekarang dari 20 menit yang lalu sih pernikahan 2 hari itu sih. Semoga nggak dialami sama yang lain ya. Semoga ini juga nggak mau sebenarnya. Itu kan nggak mau direncanakan. Tapi kan bukan karena sengaja atau pengen aneh-aneh, bukan. Tapi yang namanya rezeki kan juga gak ada yang tahu. Toh ketika emang bisa disiapin juga ya nyolong-nyolong waktu lah gitu. Apalagi asal gak nyolong duit ya. Gitu ya, masih aman ya. Oke, udah 1 jam lebih, 1 jam 10 menitan. Thank you banyak Cidina. Moga kita ketemu lagi. Semoga nanti ketemu, kita udah pokoknya di fase selanjutnya kali ya. Di fase selanjutnya ya. Ini high kids-nya udah buat hari ini. Ntar siapa tahu udah ada baby pas nyampe main lagi di sini. Iya, doakan lah ya. Semoga sekarang
followernya masih 22.000 di Instagram, TikToknya 100 ribu sekian. Cuman nanti nextnya siapa tahu saya udah centang biru ya. Centang biru nggak beli ya? Centang biru nggak beli ya? Lagi banyak centang biru beli ya? Iya. Thank you banyak Cidina udah ngobrol sama aku. Thank you banyak buat inspiring teman-teman juga buat bisa jadi jauh lebih baik. Semoga aja podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat juga buat mereka. Biar nggak pundung. Ternyata masih ada loh orang kayak Cidina, ngototnya luar biasa. Suami pun sampai disabarin. Bukan kita loh, ini bukan aku loh yang ngomong. Suaminya yang sabar 2 hari itu bukan kita ngomongin masalah duit lagi sih. Ini the day yang dia tunggu selama 8 tahun pacaran, disisain 2 hari buat kerja, tapi bukan kerja aneh-aneh ya, tapi ya emang mau gimana lagi gitu loh. Ini rezeki lagi datang. All good, all well. Thank you banyak Cidina. Sampai ketemu kembali. Thank you. See you on the next podcast. Podcast lagi podcast. See you on the next episode. Bye. Thank you.